Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, terima kasih sudah kembali di sini. Kali ini, sampailah kita di episode terakhir kisah dendam di balik kanvas. Episode ini akan menjadi kunci utama yang membuka kotak Pandora dendam Laras. Tanpa menunggu berlama-lama, mari kita langsung dengarkan kisahnya. Dan Alam Sukma dimulai dari sekarang. Arka meraih kertas itu dan membacanya keras-keras, mencoba mengalihkan perhatian Laras. Arka membaca tulisan tangan Laras. Rendra, aku tahu kamu berbohong. Aku tahu kamu ada di sana, tapi kau meninggalkanku. Kau lihat pembunuhku, tapi kau takut sekarang. Kau akan membayar ketakutanmu. Saat Arka selesai membaca, tubuh roh Laras memancarkan aura merah yang kuat. Aura itu langsung menyambar Rendra, balasan untuk pengkhianatan. Rendra menjerit terakhir kali. Suaranya terputus-putus, matanya memutar ke atas, dan tubuhnya kejang-kejang hebat. Tangannya mencengkeram lantai. Arka mundur dengan ngeri. Ia melihat dengan jelas, tubuh Rendra tiba-tiba menjadi sangat kaku, dan seketika itu juga, nyawanya tampak ditarik keluar, meninggalkannya hanya sebagai cangkang kosong yang tergeletak diam. Roh Laras berdiri di sana sebentar, memancarkan kepuasan yang dingin. Kemudian, sosok merah itu berbalik, menatap Arka dengan mata yang kini tidak lagi marah, tetapi dingin dan penuh perhitungan. Aura melati dan karat menghilang. Lampu kembali menyala terang. Hanya Arka, buku harian, surat baru, dan mayat Rendra yang tergeletak di samping lukisan. Arka tahu, Laras tidak hanya menginginkan keadilan, dia juga menginginkan korban, dan Rendra adalah korban pertamanya. Apa yang sudah kulakukan? Gumam Arka. Ia datang untuk mencari cerita, tetapi ia baru saja menjadi saksi pembunuhan, atau lebih tepatnya eksekusi, oleh kekuatan supranatural. Arka berlutut, berusaha memeriksa denyut nadi Rendra, namun tubuh itu sudah dingin dan kaku. Rendra benar-benar mati. Sekarang Arka terjebak. Ada mayat di ruang tengah, dan dia adalah satu-satunya orang yang masih hidup di tempat kejadian. Arka mulai berjalan mondar-mandir panik. Aku harus lari. Aku harus lapor polisi. Tapi bagaimana? Bagaimana aku menjelaskan bahwa seorang hantu membunuh seorang pelukis karena pengkhianatan 20 tahun lalu? Ia berhenti tepat di depan lukisan. Ia menatap wajah Laras. Kau tidak ingin keadilan, kan? Kau ingin pembalasan. Dan kau menggunakan aku. Lalu ia teringat pengakuan Rendra. Aku melihat membunuhnya, tapi aku janji, aku bersumpah. Sumpah? Sumpah apa? Sumpah untuk tidak memberitahu siapa pembunuhnya. Dan mengapa Rendra, seorang seniman terkenal, lebih memilih mati dicekik oleh roh daripada melanggar janji itu? Kebingungan Arka semakin dalam. Ini bukan lagi kasus cemburu sederhana antara Bagus dan Rendra. Ada intrik yang lebih besar di baliknya, melibatkan sumpah dan janji yang mematikan. Tiba-tiba, Arka teringat pada satu-satunya orang yang memberinya peringatan keras dan berulang kali tentang rumah ini, Pak Danu. Pak Danu datang ke rumah ini setelah pembunuhan Laras. Pak Danu yang melarangnya membuka lukisan. Pak Danu yang memberinya peringatan tentang bau melati dan karat. Kebingungan Arka semakin dalam. Ini bukan lagi kasus cemburu sederhana antara Bagus dan Rendra. Ada intrik yang lebih besar di baliknya, melibatkan sumpah dan janji yang mematikan. Arka menyadari bahwa Pak Danu adalah kunci untuk memahami sumpah Rendra. Mungkin Pak Danu tahu siapa pembunuhnya,
atau bahkan lebih buruk. Arka mengambil buku harian Laras, surat Rendra, dan anting-anting itu. Memasukkannya ke dalam tasnya. Ia harus meninggalkannya. Ia harus meninggalkan mayat Rendra di sana. Ia tahu, polisi akan menganggap ini sebagai pembunuhan misterius atau serangan jantung. Dia harus pergi, bukan lari dari rumah, melainkan mencari Pak Danu. Arka menatap mayat Rendra untuk terakhir kalinya. Matanya penuh tekad yang dingin. Kau menolak menyebut namanya, Pak Rendra. Aku akan mencari tahu siapa yang kau lindungi. Dan Laras, dia akan mendapatkan pembunuh aslinya dengan bantuanku atau tanpaku. Arka berbalik keluar dari ruang tengah dan bergegas menuju mobilnya, meninggalkan mayat Rendra di hadapan potret Laras yang tersenyum dingin. Arka mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, menyusuri jalan setapak yang gelap, menuju ke arah seberang bukit, lokasi pondok Pak Danu. Jantungnya masih berdebar kencang, dan aroma samar melati seolah masih melekat di pakaiannya. Ia menemukan pondok kecil Pak Danu yang sederhana. Lampu terasnya masih menyala redup. Arka keluar dari mobil, tidak sabar, dan langsung menghantam pintu kayu itu. Arka berteriak sambil menggedor. Pak Danu, buka, ini Arka. Tak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Pak Danu muncul dengan wajah kusut dan mata mengantuk, mengenakan sarung dan kaos dalam putih. Namun, ekspresi mengantuknya seketika berubah menjadi waspada saat melihat wajah Arka yang panik dan pucat. Pak Danu dengan suara rendah dan tajam. Nah Arka, ada apa kau datang malam-malam begini? Kenapa kau tidak tidur di rumah itu? Arka menerobos masuk tanpa diundang. Matanya tajam. Saya melanggar janji Pak Danu. Saya buka lukisan itu. Dan Bapak benar, ada yang tidak beres di rumah itu. Wajah Pak Danu seketika berubah keras dan segera menutup pintu. Kau bodoh. Aku sudah peringatkan. Apa yang kau lakukan? Saya menemukan ini. Arka melempar buku harian Laras ke meja. Saya menemukan ini dan saya menemukan ini. Ia melempar surat Laras kepada Rendra ke meja. Rendra datang ke sana, Pak. Dia baru saja ke sana. Pak Danu mengambil buku harian itu dengan tangan gemetar. Saat melihat tulisan tangan Laras, ia terlihat sangat tertekan. Tapi matanya memancarkan rasa bersalah yang tersembunyi. Rendra, dia datang. Kenapa dia datang? Arka menghela nafas. Suaranya dipenuhi ancaman. Dia datang untuk mengaku, Pak. Dia bilang, dia melihat pembunuhnya. Tapi Laras membunuhnya sebelum dia sempat menyebut nama itu. Rendra tewas di ruang tengah, Pak Danu. Rohnya mencekiknya. Pak Danu tiba-tiba tersentak. Bukan karena ketakutan hantu, tapi karena nama Rendra. Wajahnya berubah dari cemas menjadi marah yang dingin. Pak Danu menggenggam erat buku harian itu. Rendra mati di rumah itu. Ya, dan Laras menghukumnya karena dia pengecut, karena dia membuat janji dan sumpah untuk diam. Siapa Pak Danu? Siapa yang dilihat Rendra? Bapak tahu kan? Bapak terlalu takut pada rumah itu. Pak Danu tidak menjawab. Ia berjalan perlahan ke sudut ruangan. Matanya menatap tajam keluar jendela, ke arah bukit yang gelap menuju kriya senja. Saat itu, Bapak tahu siapa pembunuh yang dilihat Rendra. Apakah itu bagus? Pak Danu tertawa kecil, tawa yang kering dan mengerikan. Bagus. Tidak, Narka. Bagus hanyalah seorang pemuda cemburu. Dia tidak seberani itu. Pak Danu berbalik perlahan-lahan. Ekspresinya kini berubah total. Tidak lagi keramahan, hanya ada kekejaman yang tersembunyi. Tangannya merogoh ke saku sarungnya dan mengeluarkan sesuatu yang mengkilap di bawah lampu redup. Itu adalah sebilah pisau kecil dengan ukuran kayu halus.
Kau terlalu jauh, Narga. Aku sudah bilang, jangan pedulikan suara atau bau apapun. Aku sudah bilang, selesaikan urusanmu dan pergi. Kau tidak mendengar. Melihat pisau yang ada di tangan Pak Danu, Arka segera mundur. Bapak, apa maksud Bapak? Pak Danu mendekat perlahan. Suaranya tenang namun mematikan. Rendra menolak menyebut namaku karena dia tahu aku akan membunuh siapapun yang berani bersuara. Begitu juga dengan Bagus. Dia tidak membunuh Laras, tapi dia tahu aku melakukannya. Dan dia mencoba melarikan diri dari desa ini. Aku yang membantunya menghilang. Inilah pengakuan pembunuhan sebenarnya. Pak Danulah yang membunuh Laras karena obsesi dan cemburu. Laras terlalu cantik untuk Bagus yang kasar dan terlalu berharga untuk pelukis miskin seperti Rendra. Aku mencintainya, dan ketika aku tahu dia akan lari malam itu, aku meminjam pisau Rendra, masuk dan membebaskannya dari pernikahan yang menyedihkan. Tubuh Arka gemetar hebat. Bapak yang membunuhnya? Tapi kenapa Bapak membiarkan Rendra lolos dan tetap menyimpan lukisan itu? Pak Danu tersenyum sinis. Lukisan itu jimatku. Aku selalu bisa melihatnya di sana. Aku selalu bisa mencium bau melatinya. Aku tahu rohnya terperangkap di sana, tidak akan pernah bisa meninggalkanku. Aku adalah orang yang paling mengaguminya, dan aku adalah penjaganya. Pak Danu mengangkat pisau itu. Matanya berkilat gila. Kau harusnya pergi, Narga. Sekarang kau harus diam, sama seperti Rendra. Pak Danu melangkah maju. Pisau kecilnya yang dipegang erat berkilauan memantulkan cahaya lampu redup. Matanya menunjukkan kegilaan dan obsesi yang mengerikan. Pak Danu mendekat. Suaranya seperti desisan. Kau ingin cerita horor, Narga? Inilah klimaksnya. Pembunuh yang kau cari, pelukis yang kau bangkitkan. Semuanya harus diakhiri di sini. Aku akan menjagamu selamanya, sama seperti aku menjaga Laras. Arka mundur hingga punggungnya menyentuh dinding pondok. Ia mencari jalan keluar, tetapi Pak Danu menghalangi pintu. Laras tidak mencintai Bapak. Dia lari dari Bapak. Dia lebih memilih Bagus yang kasar daripada sentuhan Bapak. Wajah Pak Danu mendadak menegang. Matanya membesar penuh amarah. Kata-kata Arka menusuk tepat di obsesinya. Pak Danu menggeram. Diam, dia milikku. Aku yang membebaskannya. Ia menerjang maju, mengayunkan pisau itu. Arka berhasil menghindar, terjatuh ke lantai. Pisau itu menghantam dinding, meninggalkan bekas goresan dalam. Tepat pada saat itu, lampu di pondok Pak Danu padam total. Kegelapan yang pekat melanda, diiringi oleh bau melati yang kini begitu kuat, hingga terasa menusuk hidung dan tenggorokan. Bau itu diikuti oleh bau anyir yang tajam, jauh lebih kuat daripada yang pernah Arka cium di Gria Senja. Pak Danu pun panik dalam kegelapan. Siapa itu? Laras, jangan ganggu aku. Aku hanya membereskan sisa pekerjaan kita. Dari sudut ruangan yang gelap, terdengar suara tawa wanita yang melengking. Tawa yang sama renyahnya, seperti yang diceritakan Bulani. Namun kini dipenuhi kemenangan dan kekejian. Tawa itu tidak datang dari arah pintu, melainkan tepat di belakang Pak Danu. Arka yang merangkak menjauh melihatnya. Dalam kegelapan itu, sebuah silhouette merah darah menjulang tinggi di belakang Pak Danu.
Itu bukan sekedar kabut, itu adalah manifestasi penuh dari roh Laras. Wajahnya yang pucat bersinar redup dalam gelap. Suara roh Laras yang kini lebih jelas, dingin dan penuh dendam. Bebas. Kau pikir kau membebaskanku, Danu? Pak Danu berbalik, berteriak karena terkejut melihat Laras begitu dekat di depannya. Ia mengangkat pisaunya. Aku mencintaimu, Laras. Aku akan memberimu tubuhnya. Kau pasti hidup lagi. Kau bisa hidup lagi. Aku tidak butuh tubuh tua ini. Aku tidak butuh cintamu. Kau bukan penyelamat. Kau adalah penjara. Roh Laras tidak menyentuh. Ia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Pak Danu. Sama seperti ia menunjuk ke arah Rendra. Energi spiritual yang dingin menyambar Pak Danu. Pak Danu mulai berteriak kesakitan. Bukan suara ketakutan, melainkan suara seseorang yang jiwanya terkoyak. Ia mencengkeram dadanya, menjatuhkan pisau itu. Tubuhnya berputar-putar di tempat. Kulitnya tampak berkerut dan menegang dalam sekejap. Arka hanya menonton dengan ngeri. Dia menghukumnya. Tiba-tiba roh Laras berbalik dari Pak Danu yang sedang sekarat. Matanya yang hitam pekat kini menatap lurus ke arah Arka dengan senyum kemenangan yang mengerikan. Aku sudah mendapatkan pengkhianat dan penjara. Saat Pak Danu akhirnya roboh ke lantai, tubuhnya kaku dan tak bernyawa. Roh Laras mulai melayang menuju Arka. Suaranya yang lembut dan mematikan. Dan sekarang aku butuh seseorang penulis untuk menyelesaikan cerita yang abadi. Lampu di pondok itu kembali menyala, membanjiri ruangan dengan cahaya yang terang benderang. Roh Laras telah menghilang. Arka mendapati dirinya duduk di samping mayat Pak Danu. Di tangannya, ia memegang pisau kecil Pak Danu yang tadi terlempar. Arka menatap pisau kecil yang ia pegang. Di hadapannya, Pak Danu terbaring tak bergerak. Arka seharusnya merasakan lega atau mungkin teror setelah menyaksikan roh itu menghukum pembunuh asli Laras. Namun, Arka tidak merasakan keduanya. Yang ia rasakan hanyalah rasa dingin yang familiar, menjalar dari ujung kaki hingga ubun-ubun, menggantikan panik dan ketakutan yang ia rasakan sebelumnya. Ia merasa tenang, terlalu tenang. Arka berdiri tegak. Ia tidak lagi melihat pisau atau mayat di lantai. Ia melihat sebuah peluang, sebuah kanvas kosong yang siap ia lukis. Ia berjalan ke arah jendela, menatap refleksi wajahnya sendiri. Wajah itu adalah wajah Arka, tetapi sepasang matanya tidak lagi menunjukkan rasa ingin tahu seorang penulis, melainkan kedalaman dan kekejaman seorang wanita yang dendam. Arka berbisik, namun suaranya melingking lirih. Aku sudah bilang, Danu. Aku tidak membunuh Laras. Aku hanya membebaskannya. Arka menyadari bahwa kalimat itu yang diucapkan Pak Danu sebelumnya kini keluar dari bibirnya sendiri. Saat Pak Danu berlutut di hadapan Laras, jiwanya yang dipenuhi obsesi dan ketakutan tidak sepenuhnya lenyap. Laras yang terperangkap dalam lukisan dan ingin membalas dendam pada Bagus dan menghukum Rendra sebenarnya telah menggunakan obsesi Pak Danu sebagai jembatan spiritual selama 20 tahun. Pak Danu yang mengaku sebagai pembunuh Laras sebenarnya adalah korban pertama yang dirasuki secara parsial oleh Laras hanya untuk mengamankan lukisannya dan menghilangkan Bagus. Namun tubuh Pak Danu terlalu tua dan lemah untuk menjalankan rencana besar Laras. Laras telah menunggu selama 20 tahun, menipu Rendra menggunakan lukisan itu sebagai umpan dan memanipulasi tahayul Pak Danu untuk memanggil wadah yang lebih mudah, lebih kuat, dan lebih mudah dirasuki. Seorang peneliti yang skeptis dan ambisius. Arkalah wadah barunya. Arka kini sepenuhnya dirasuki roh Laras, membalik pisau di tangannya. Matanya terpaku pada bayangan di jendela. Arka atau Laras.
Suaranya dingin dan penuh kemenangan. "Danu, kau sudah menyelesaikan bagianmu, mengamankan rumah dan menghilangkan Bagus. Rendra sudah membayar pengkhianatannya. Dan sekarang, aku punya tangan penulis untuk memastikan kisahku hidup abadi. Tak ada yang bisa menghentikan cerita yang sudah tertulis." Laras melalui Arka melepaskan tawa renyah yang pernah diceritakan Bulani. Tawa itu kini terdengar begitu bengis. Ia meninggalkan pondok itu, meninggalkan 2 mayat di belakangnya. Rendra yang dikorbankan karena pengecut, dan Pak Danu yang dihabisi karena obsesi dan telah menyelesaikan tugasnya. Kembali ke Gria Senja, Arka berjalan langsung ke ruang tengah. Ia duduk di meja kerjanya. Di samping buku harian dan surat-surat itu, ia menatap lukisan potretnya sendiri. Potret Laras yang kini tampak damai dan tersenyum puas. Arka menyalakan mesin tiknya. Jemarinya mulai menari di atas tuts dengan kecepatan dingin. Arka atau Laras mengetik kalimat pertama dengan penuh gairah. "Aku, Arka, datang ke Gria Senja untuk mencari inspirasi. Tapi yang kudapat adalah kebenaran tentang Laras. Kebenaran yang harus diceritakan kepada dunia." Saat fajar pertama menyinari jendela, bayangan Arka terpantul di kaca. Bayangan itu tinggi, tegap, namun ada sedikit kilauan merah di sana. Arka sang penulis telah tiada. Yang tersisa hanyalah Laras, roh yang akhirnya menemukan cara untuk tidak hanya membalas dendam, tetapi juga untuk hidup abadi melalui kisah yang ia paksa tuliskan oleh wadah barunya. Akhir dari cerita ini adalah awal dari kisah dendam yang abadi. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan 2 mayat di pondok terpisah dan mayat Rendra di Gria Senja. Mereka menyimpulkan bahwa Pak Danu yang diduga gila membunuh Rendra karena perselisihan lama lalu bunuh diri. Arka dinyatakan menghilang, dianggap sebagai korban kejahatan Pak Danu yang melarikan diri atau dibunuh dan disembunyikan. Namun beberapa bulan kemudian, sebuah naskah horor sensasional berjudul Bayangan Merah di Balik Jendela Kaca diterbitkan. Naskah itu sangat detail dan otentik tentang pembunuhan Laras, mengejutkan banyak orang. Penulisnya, Arka. Naskah itu terjual laris. Kisah Laras, roh dendam yang mencari keadilan, kini benar-benar abadi. Dan di sebuah kota yang ramai, Arka yang baru selalu terlihat mengenakan syal merah, dan matanya selalu memancarkan senyum yang asing, dingin, dan penuh kemenangan. Tamat. Oke semua, demikianlah akhir kisah Arka. Semoga teman-teman semua menyukai cerita ini ya. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten horor lainnya dari kami. Sampai jumpa di kisah seram berikutnya. Mencoba melepaskan